tadi tidak nanya kitab loh. Saya nanya hukum Taurat Tuhan yang ada di Musa itu dari Keluaran, Kejadian, Imamat, Bilangan. Itu kan aturan itu, hukum-hukum itu. Itu kan datang dari Tuhan tuh. Betul. Katanya sudah sempurna. Kalau memang sudah sempurna, ngapain ada Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus? Maksudnya yang sempurna saya. Bukunya. Dan mana jawaban saya mana? Bukunya atau kitabnya? Saya tidak nanya buku, bro. Ingat. Oke, yang sempurna itu Taurat Tuhan atau kitabnya? Aturan, hukum Tuhan. Oke, betul. Taurat, aturannya. Terus? Taurat karena itu datang ke Musa aturan itu. Nah, kalau memang hukum Taurat Musa itu hukum Taurat Musa, saya tidak nanya buku. Hukum Taurat Musa lagi, balik lagi ke buku. Loh, saya tidak bilang buku. Bro. Yang sempurna saya buku, bilang buku atau hukum. Oke. Nah, ini kan, ya ini sudah mulai licik. Katanya boleh intervensi, saudara. Intervensi nangis. Geleng-geleng kepala dia udah nangis. Saya kira tadi Mas Edis itu benar-benar akan jawab pakai data. Ternyata apa? Dia hanya bisa fokus ke Al-Quran. Ayolah, jangan sampai membuat saya itu suudzon. Tadi judulnya sudah keren loh. Bible dengan Quran. Maka semua pertanyaan saya harus jawab dengan Bible. Nah, di dalam Bible, Perjanjian Lama, Mazmur, Taurat Tuhan. Ya, apakah itu Taurat buku? Itu kata kamu, tunggu dulu, santai dulu bro, santai dulu. Taurat itu kata kamu adalah hukum aturan. Betul. Yang datang ke Musa adalah aturan dan hukum. Saya tidak bilang kitab loh. Betul. Yang datang ke Musa dari 5 itu, Bilangan, Imamat, itu kan isinya aturan semua. Betul. Nah, apakah semuanya di buku itu? Kalau itu memang sudah sempurna, ngapain ada Yohanes, Matius, Lukas, Markus, Paulus? Buat apa itu? Katanya sudah sempurna, berarti Tuhan bohong ketika mengatakan itu adalah sempurna. Jawaban saya mana, Mas Edis, dari tadi? Malah fokus ke Quran. Apakah yang sempurna adalah buku? Fokus ke Quran lagi. Tolong, ini waktu saya ya. Santai ya, santai. Apakah yang sempurna adalah buku? Saya udah bilang buku loh dari tadi. Iya, kenapa salahnya kalau ada buku Yohanes, ada ini itu kan ingin menjelaskan Taurat Tuhan. Ayo, saya minta sebelum semua pertanyaan Anda akan saya jawab dengan Al-Quran. Saya tidak akan melarikan kepada tafsir, kepada hadis. Semua pertanyaan Anda saya jawab dengan Al-Quran. Tapi dengan syarat pertanyaan saya di awal jawab dulu. Kalau Taurat Tuhan, lafadznya di dalam Bilangan, di dalam Mazmur, Taurat Tuhan, hukum aturan Tuhan, sempurna katanya. Nah, yang dimaksud ini kata Mas Edis nih, ini bukan Taurat secara terminologi, tapi secara etimologi. Nah, itu datanya mana di Bible? Kalau maksud ayat ini adalah data yang maksudnya makna secara etimologi. Datanya di Bible mana, Mas Edis? Itu saya tanya dulu datanya. Semua ayat tentang ayat muhkamat, mutasyabihat itu saya jawab dengan Al-Quran. Tidak butuh hadis saya. Tidak butuh tafsir. Saya hanya menjawab itu hanya cukup Al-Quran saja. Tapi dengan syarat tunjukkan bahwa dalam Mazmur itu maksudnya bukan Taurat Musa, tapi Taurat bermakna etimologi. Mana datanya? Bawa datanya, Mas Edis. Ayo, datanya dibawa. Saya sudah sepakat loh ya, saya tidak akan pakai hadis. Oke, baik. Saya sudah habis waktunya, pikir saya tadi masih panjang. Saudara. Oke. Kita buka ya. Dia mau kita tampilkan. Mereka ini kan suka-sukanya tampilkan di layar, saudara. Oke, baik. Kita balikkan kamera saya sebentar, Gus Wapi. Oke. Ya, ini ya sudah tampil di sini ya. Nih, yang saya bold warna hijau nih. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada yang tidak berpengalaman. Coba, apakah di sini berbicara mengenai buku? Kayak tidak ngomong buku dari tadi. Tidak buku. Makanya saya bilang, Paulus pun mengatakan, Paulus di dalam suratnya mengatakan, apakah Taurat Tuhan itu sempurna? Iya, Taurat Tuhan itu sempurna. Terus apa hubungannya dengan untuk apa ada Yohanes? Untuk apa ada Yesus? Untuk apa ada Paulus? Loh,
Kesempurnaan Taurat Tuhan itu nggak ada hubungannya dengan untuk apa ada wafi, untuk apa ada edis. Makanya membangun argumen saja sudah gagal, saudara-saudara. Nggak ada data dia. Loh, Gus Wapi, kalau Taurat Tuhan itu sempurna, lantas apa kaitannya itu dengan keberadaan Paulus? Nggak ada data dia, guys. Apa kaitannya itu dengan keberadaan saya, keberadaan kamu? Kok nggak ada data dia? Membuat pertanyaan saja sudah putus asa. Nggak ada data dia. Baik, kita kembali ke Al-Quran. Apakah dia berani menjawab Al-Quran? Dia tidak berani menjawab Al-Quran. Jadi begini kembali ke Al-Quran katanya. Di dalam Al-Quran, klaimmu tadi ya Gus Wapi Al-Quran ya. lagi yang dibahas. Sudah mulai panik ini saudara-saudara ini. Kalau saya ngomong. Ketika saya bicara saudara-saudara, dia panik. Dia panas, saudara-saudara panas. Gemetaran. Gus Wapi, katanya Zong ternyata coba, kenapa Al-Quran perlu memberitahu bahwa Al-Quran berbahasa Arab? Aduh, Edis lemah dalam Bible ternyata. Katanya Al-Quran bahasa Arab supaya orang Islam ngerti. Kenapa orang Islam nggak ngerti juga? Kami turunkan Quran ini ke dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Ternyata ayat itu dibantah oleh Al-Quran sendiri. Dibantah oleh Al-Quran sendiri. Coba. Edis tewas, guys. Di mana? Di mana bahwa Al-Quran itu dikatakan umat Islam mengerti? Edis tewas. Nggak mengerti umat Islam, saudara-saudara. Buktinya Al-Quran mengkonfirmasi bahwa umat Islam nggak ngerti Al-Quran. Khusus ayat-ayat yang mutasyabihat. Di dalam Ali Imran ayat yang ke-7. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak seorang pun mengerti artinya kecuali Allah. Tapi begini Gus Wapi, sebenarnya ya Gus ya, kenapa sih Quran perlu memberitahu bahwa Quran itu bahasa Arab? Coba ini tapi kalau Gus Wapi nggak nyambung juga ini pasti pertanyaan. Gini teman-teman, teman-teman pernah nggak baca beli koran atau beli buku, baca apa aja lah teman-teman, entah itu cara masak sate atau apa. Pernah nggak buku itu bilang gini, ini ditulis dalam bahasa Jawa? Pernah nggak? Tidak ada satu buku di dunia ini yang menginformasikan kepada para pembacanya buku itu ditulis dalam bahasa apa. Nggak ada. Satu-satunya buku yang memberitahu bahwa ini bahasa apa itu adalah buku terjemahan. Makanya Quran itu aslinya bukan bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya kasih contoh. Kalau misalnya kita pergi ke toko buku. Ya, misalnya di toko buku itu dituliskan Kitab Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa perlu dikasih tahu dalam bahasa Indonesia? Karena aslinya bukan bahasa Indonesia. Coba Anda beli koran Sindo, baca. Adakah koran Sindo itu bicara koran ini ditulis bahasa Indonesia? Ya kagak ada. Karena tulisan itu sendiri sudah menginformasikan dalam bahasa apa buku itu ditulis. Nah, orang yang memberitahu, tulisan yang memberitahu bahwa buku ini ditulis dalam bahasa ini adalah buku terjemahan. Makanya Al-Quran itu adalah buku terjemahan. Karena tadinya bukan bahasa Arab. Meninggal dunia Gus Wapi. Silakan. Jawab. Panas dia. Udah merah raut wajahnya, saudara-saudara. Sudah geleng-geleng kepala dia. Nah, ini waktu saya. Geleng-geleng kepala dia, saudara-saudara. Gimana? Boleh jawab nggak nih saya nih? Nyata bahwa Quran kitab terjemahan, saudara-saudara. Jadi boleh jawab nggak saya ini? Silakan. Quran kitab terjemahan ya, silakan. Tewas dia tewas sekarang dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Dia fokus ke Al-Quran seperti kitab biasa. Terjemahan ternyata. Ya, seperti biasa
tidak ada satupun yang dijawab pakai data, padahal dia yang nantang. Wapi dia panik yang tuh, lihat tuh menentukan komentarnya tuh. temanya. Wapi panik Ya. katanya. Nggak ada dijawab. Nggak disentuh. Pertanyaan kamu itu ini, Gis. Pertanyaan Ya kamu silakan dijawab. iya, santai dulu. Quran kitab terjemahan, silakan. Saya mau bersukaria dulu bahwa pertanyaan saya dengan tantangan Edis, temanya ditentukan Edis, jamnya ditentukan Edis, gak bisa jawab dia, saudara. Gak ada data, hanya mengatakan etimologi, terminologi, tapi gak ada data di dalam Bible. Ini Al-Quran ini ya. Saya tunjukkan kehebatan Al-Quran. Gak usah ayat, gak usah hadis, gak usah tafsir ulama, gak usah. Saya sudah berjanji tadi, tidak akan pakai tafsir ulama, saya tidak akan pakai hadis, cukup Al-Quran yang akan menjawab pertanyaan Edis. Curhat, dia curhat, saudara-saudara, curhat. Ini ya, ini kehebatan Quran ini, guys. Ini kehebatan Quran, guys ya. Yang dimiliki oleh Bible. Nih, surah Ali Imran ayat 7. Surah Ali Imran ya ayat 7 ya. Kata Mas Edis, di dalam surah Yusuf ayat 2, Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab agar kalian paham. Siapa yang paham? Berarti orang yang paham bahasa Arab. Orang yang paham bahasa Arab akan paham Al-Quran. Dan setinggi dia kekuatan memahami bahasa Arab, maka setinggi itu pula dia memahami Al-Quran. Dan itu tertera dalam Ali Imran ayat 7, guys. Ini ya, saya artikan satu persatu. Huwallazi, dialah Allah, anzala yang menurunkan alaika kepadamu Muhammad al-kitaba al-Quran. Minhu, yang ada di dalam Al-Quran itu, ayatun muhkamat, ayat-ayat yang disebut muhkamat. Hunna, ayat muhkamat itu ummul kitab, menjadi induk Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain selain muhkamat disebut dengan mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, adapun orang-orang yang di hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah, dia ingin mencari fitnah kepada Al-Qur'an, wa ibtigha'a ta'wili, dan mencari ta'wil Al-Qur'an. Maka orang-orang seperti Edis sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang condong hatinya kepada kesesatan, dia akan mengorek-ngorek ayat mutasyabihat sebagai fitnah kepada mereka. Gimana? Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang tahu takwilnya. Tidak ada yang tahu. Allah. Tunggu dulu, kok kepanasan sih? Santai. Makasih Bang Daniel. Makasih Bang. Ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang tahu takwil Al-Quran itu illallah, kecuali Allah. Jangan dipotong. Tidak ada yang mengerti takwilnya. Jangan dipotong ayatnya, Dis. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya, jediar mendalam ilmunya apa? Di kebenaran. Jadi yang tahu takwil ayat mutasyabihat adalah Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Ingat, di sini ada wawu. Wawunya ini namanya wawu atof, artinya dan, ya. Wawu ini dan. Yang tahu takwilnya ayat mutasyabihat adalah Allah dan warrasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya. Orang yang mendalam ilmunya apa? Mendalam ilmunya. Tunggu dulu, kok dipotong-potong terus sih? Kepanasan masih di sini. Ya, Allah dan yang mendalam ilmunya tahu terhadap takwil mutasyabihat. Ini saya jawab hanya pakai Quran. Makanya ketika kasus Alif Lam Mim misalnya, Alif Lam Mim ayatnya apa? Orang-orang yang mendalam ilmunya tahu maknanya. Ini ya, nih. Siapa? Ibnu Abbas, orang yang ahli tafsir Al-Quran. Apa kata Ibnu Abbas? Ini ya, fa akhraja Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu min tariqi Abi Dhuha an Ibnu Abbas fi qoulihi alif lam mim. Apa artinya? Anallahu a'lam, aku Allah yang paling tahu. Terjawab oleh Al-Qur'an. Orang-orang yang tahu ilmunya lah. Mas Edis tadi saya tanyakan tentang Taurat Tuhan. Baru satu pertanyaan, guys. Ya, dia tidak bisa jawab dengan Bible. Coba Mas Edis jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaan kamu sudah saya jawab. Saya sudah mau berbaik hati ya. Pertanyaan kamu sudah saya jawab pakai Quran. Panas. Sekarang pertanyaan saya pakai Bible. Panas. Jawab pakai Bible pertanyaan saya. Coba, mampu nggak dia? Kita jawab ya teman-teman ya. Baik. Ya, jawab pakai Bible ya. Baik ya. Jadi Gus Wafi, jelas sekali. Bible. Ya. Jelas sekali tadi surat jawab Yusuf bicara Bible, apa? Ya. Ini saya bicara kok panas sih?
Loh, dari tadi Apakah saya boleh bicara? Apakah saya boleh bicara? Pertanyaan saya pakai panas dia teman-teman. Waduh, Gus Wapi panas teman-teman. Lihat wajahnya teman-teman panas. Jawab. Boleh saya jawab? Boleh? Ya, lanjut. Baik. Lanjut. Jadi fungsi Al-Quran dibuat bahasa Arab biar ngapa? Tadinya kan Quran kan terjemahan. Tadinya dia itu bahasanya itu bahasa Ibrani, kemudian bahasa Yunani, ya, dari buku-buku Injil atau buku-buku Taurat, buku-bukunya orang Kristen dan buku-bukunya orang Yahudi. Nah, karena buku-buku Yahudi dan Kristen bukan bahasa Arab, lalu turunlah ini. Lalu adalah surat Yusuf ayat yang kedua. Kami turunkan Al-Quran kepada kamu dalam bahasa Arab. Karena sebelumnya bukan bahasa Arab. Supaya kamu memahaminya. Nah, ternyata sekarang apakah umat muslim memahaminya? Tidak juga. Teman-teman, inilah tadi tipu muslihatnya, teman-teman. Nih, saya tampilkan ya. Ini tipu muslihatnya si Wafi nih. Nih, lihat nih. Nih. Pertanyaan saya mana? Ini waktu saya, Gus Wafi. Saudara, lihat nih. Nih, perhatikan. Loh, nih. Kok pakai terjemahan katanya Al-Quran? Sebentar. Padahal, perhatikan nih. Padahal tidak ada, perhatikan ini, tidak ada nih. Quran bilang tujuan Quran dibuat bahasa Arab biar kamu paham. Tapi Quran yang sama bilang tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Perhatikan, kecuali Allah. Apakah ini gabung dengan yang Enggak, ini enggak gabung. Kecuali Allah, ini titik. Terjemahan, guys. Titik, saudara-saudara. Nih, perhatikan. Ini tidak ada yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Ini ada titiknya. Baru orang ini. Dan orang-orang, perhatikan nih. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata. Orang-orang yang mendalam ilmunya itu berkata. Jadi orang-orang yang mendalam ilmunya ini nggak nempel sama orang-orang yang ya siapa yang tahu. Tadi kan Gus Wapi bilang yang tahu itu adalah Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Bukan gitu bacanya. Aduh, bacanya begini. Dan ya tidak ada seorang pun yang mengerti artinya kecuali Allah, titik. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat. Nggak dibilang mereka di sini memahami. Gimana sih Gus Wapi ini? Anda ingin menyesatkan umat saja kalau begitu caranya. Jadi begini bunyi ayatnya itu. Tidak ada yang mengerti takwil. Takwil itu makna atau arti. Tidak ada orang yang mengerti maknanya kecuali Allah. Titik. Bukan kecuali Allah dan orang yang beriman, enggak. Tidak ada orang yang mengerti takwilnya atau artinya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat. Jadi orang-orang yang beriman, mereka tidak tahu artinya, tapi mereka beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat. Imani saja. Imani saja. Gus Wapi, lihat nih wajahnya nih. Wajahnya sudah berubah nih, dia bicara terus nih. Udah waktunya dia bicara terus nih. Padahal waktunya saya, saudara-saudara. Pertanyaan saya mana? Babak belur Gus Wapi ini. Habis ini pulang dia ngadu sama mama. Mana orangnya? Persis kayak teman saya dulu waktu main bola, masih anak-anak ya. Dia kalah, manggil mamanya. Kabar pertanyaan saya mana, Edis? Ini waktu siapa ini, saudara-saudara? Waktu siapa? Jadi begini Gus Wapi. Intinya begini. Masa Quran bilang dibuat bahasa Arab biar kamu paham. Tapi Quran yang sama bilang kamu nggak paham artinya hanya Allah. Nanti saya kasih jawabannya. Kenapa bisa begitu? Di sesi kedua habis ini. Saya kasih tahu nanti kenapa bisa begitu. Jadi sebenarnya begini teman-teman. Quran ini tadinya itu bukan bahasa Arab. Lalu ada orang namanya itu Zaid. Namanya itu Zaid bin Sabit yang disuruh Muhammad untuk mempelajari bahasa Ibrani. Nah, Zaid ini disuruh menerjemahkan kitab itu menjadi Al-Quran, tapi terjemahannya kacau balau. Makanya dibilang bahwa di dalam kitab itu ada ya ayat-ayat yang tidak bisa dimengerti. Bilang aja terjemahannya kacau.
cowok yang nerjemahin belajar instan. Nanti saya tunjukkan, silakan. Lah, pertanyaan saya gimana kabarnya, Dis? Tidak ada jawaban, dia menangis. Ayo silakan. Nih, guys? Silakan Saya waktunya. Merah dia. Quran. Wajah memerah, saudara-saudara. Tadi kan sudah sepakat kita kan tadi Mas Edis ya. Kita sepakat. Jawabnya pakai Quran, bukan terjemahan. Apa itu? Pakai terjemahan, katanya 13 tahun belajar Al-Quran. Anda tidak pernah belajar yang namanya wawu atof di dalam Al-Quran. Wawu atof. Fal'atfu mutlaqon biwawin thumma fa hatta am auka fika sidqun wawafa. Wawu atof. Dan yang tidak tahu takwilnya Allah dan, kecuali Allah dan warrasikhuna. Kok pakai terjemahan? Katanya harus Quran. Saya sudah nurut ya. Saya sudah mengikuti aturan Anda. Saya tidak akan pakai yang lain. Dan Tafsir orang yang beriman berkata. Lah, tafsir saja tidak saya pakai, apalagi Gus Wapi, terjemahan. dan orang yang beriman berkata, kami beriman kepada kitab yang mutasabihat. Fokus sama terjemahan, bro. Coba dibaca ya selanjutnya. Selanjutnya apa? Pertanyaan saya, di awal sudah gak ada kabar ini, guys. Seperti biasa, seperti biasanya saya kira. Dan dia orang menantang, ya. tidak ada yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang beriman berkata, kami beriman. Aduh, panas. Saya panas ya. Jadi sudah panas, Mas Edi, sudah mulai motong-motong, guys. Lu tadi Anda motong-motong kok, gimana? Ya, ayo silakan. Ya, pakai alasan, guys, pakai alasan. Coba wajah Wapi sudah kelihatan. Di awal kita sudah deal ya, tidak boleh menanyakan perkara sebelum dijawab pakai data. Saya dari tadi tidak mau Anda menjawab itu di selain Bible. Ternyata pertanyaan saya di awal gak ada datanya. Di pertanyaan saya sudah hilang ini, guys. Sudah hilang ini. Dia akan fokus sampai Quran terus. Coba ya, kita perhatikan nanti ya. Dia akan fokus Quran terus, teman-teman. Dia lupa sama pertanyaan saya, dia lupa sama janjinya barusan. Harus jawab pakai Bible dengan detail. Dia lupa dengan tema yang dia ajukan. Dia lupa dengan waktu yang dia ajukan sendiri. Dia akan lupa itu. Saya hanya menjawab pakai Quran, bukan terjemahan, Dis. Katanya 13 tahun belajar Quran. Ayo saya ajak Anda berpikir benar-benar menggunakan Al-Quran. Warrasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang mendalam ilmunya yakuluna amanna. Mereka yakuluna itu menjadi sifat. Menjadi sifat dari warrasikhuna fil ilmi. Sifat tentang orang-orang yang mendalam ilmunya. Ketika dia menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihat, maka dia beriman kepada ayat itu. Apakah itu dia menjelaskan dia tidak tahu maknanya? Tidak. Dia justru dengan beriman dia tahu maknanya. Begitu maksudnya. Makanya di dalam sifat itu dalam ilmu nahwu sharaf, ya. Falyu'tafi ta'rifi wat tankiri ma lima talakam rurbi qaumin kurama wa walladzat tauhidi wat tadhkiri aw siwahuma kal fi'li fafhuma qafau. Itu dalilnya sifat. Di dalam ilmu gramatikal Arab, dalilnya seperti itu. Yaquluna sebagai sifat dari warrasikhuna fil ilmi. Orang yang mendalam ilmunya, mereka akan mengatakan apa? Kami beriman kepada Allah. Dengan beriman berarti dia tahu maknanya. Karena tidak mungkin paham Al-Quran kalau gak beriman. Kalau gak mendalam ilmunya tidak mungkin tahu. Lalu apa penyebutan mendalam ilmu kalau dia gak tahu? Warrasikhun, mendalam ilmunya. Nah, saya sudah jawab pakai Quran. Sekarang mana pertanyaan saya, Mas Edis? Ini coba perhatikan teman-teman ya. Sampai akhir dia tidak akan. Terima kasih teman-teman gipnya, makasih teman-teman. Ya, dia tidak akan fokus kepada pertanyaan saya. Dia akan menghilangkan pertanyaan saya. Dia akan menghilangkan pertanyaan itu, tidak mau jawab pakai Bible, tidak mau jawab. Padahal temanya dari dia loh. Temanya dari Mas Edis, tidak boleh menjawab di luar Bible. Ternyata dia mengatakan tadi, secara terminologi, secara etimologi, mana ada Bible terminologi etimologi. Dia sudah pusing, saudara. Salah lawan Edis sekarang. Lawannya ketepatan orang yang paham bahasa asli Al-Quran lawan kamu, Dis. Ternyata Edis mengkanter jawaban saya pakai terjemahan. Aduh. Kok bisa loh? Saya sudah meninggikan level saya menggunakan ayat-ayat Al-Quran tanpa tafsir, tanpa hadis, tanpa terjemahan. Benar-benar saya maknai murni pemikiran saya dengan mengetahui bahasa Arab dalam Al-Quran tersebut.
Mana kabarnya Edis? Yang lucu itu Tuhannya setiap hari berbahasa Aramaik, tapi yang muncul kitab sucinya pakai bahasa Yunani. Itu lucu. Jadi bahasa Yunani pun itu sudah terjemahan, saudara. Ternyata Edis tidak bahas Yunani Ibrani sama sekali. Terjemahan semua. Kita tanggapi dia sudah. Hehe, Gus Wapi wajahnya sudah memerah. Baik, kita hadapi, kita tanggapi. Jadi teman-teman, kalau orang Kristen jujur, kalau orang Islam berkelit. Sekarang saya jawab, apakah Injil bahasa Yunani itu terjemahan? Saya jawab betul, karena Yesus berbahasa Aram. Orang Kristen jujur, tapi orang Islam berkelit. Coba ya, kalau kalian baca Ali Imran dan untuk ayat-ayat yang mutasabihat, tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang beriman. Bukan begitu bacanya. Nih bacanya kayak begini. Orang dan ayat-ayat yang mutasabihat itu tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali terjemahkan Allah Arabnya. Dan orang-orang yang beriman berkata. Masih ada ayatnya. Dan orang-orang yang beriman itu berkata, bukan orang-orang yang beriman itu mengerti takwilnya. Gimana? Baik, saya kasih tahu. Gini teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran, ini waktu saya, Gus Wapi. Ini waktu saya nih. Gini, kenapa sih Anda perlu memberitahu sebuah buku itu bahasa apa? Coba, saya ajak kalian berpikir menerawang yang dalam. Ini khusus orang-orang ber-IQ tinggi. Anda baca koran, Sindo, koran apa, Jakarta Post, tidak ada di situ tulisannya begini. Ini ditulis pakai bahasa Indonesia, nggak ada. Karena informasi itu nggak berguna. Tulisan itu sendiri menunjukkan dia ditulis bahasa apa. Nah, kenapa Quran memberitahu bahwa Quran itu bahasa Arab? Apa gunanya Quran memberitahu bahwa Quran itu bahasa Arab kalau memang Quran bahasa Arab? Ini kan sama saja Anda pergi beli buku, beli koran Sindo, terus tulisannya begini, koran Sindo ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lo untuk apa? Informasi itu untuk apa? Nah, saya kasih tahu jawabannya. Gini loh, kalau Anda pergi ke toko buku, di situ ada tulisannya Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa harus ada diinformasikan dalam bahasa Indonesia? Karena tadinya buku itu bukan bahasa Indonesia. Buku itu udah diterjemahkan. Contoh, Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Kenapa harus dikasih tahu dalam bahasa Indonesia? Karena sudah diterjemahkan. Nah, begitu juga dengan Quran. Quran ini tadinya bukan bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya orang Islam paham. Tapi ternyata Quran yang sama bilang ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami. Karena apa? Saya kasih tahu jawabannya. Nih, saya kasih tahu jawabannya. Kenapa Quran nggak bisa dipahami? Nih, jawabannya ada di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-103. Nih, lihat nih ya. An-Nahl 103 nih. Dan sesungguhnya kami mengetahui, mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh manusia kepadanya, kepada Muhammad. Nih, padahal bahasa orang, nih, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam, sedang Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Nah, apakah Quran betul bahasa Arab yang terang? Nih, kita tunjukkan bahwa Quran bukan bahasa Arab yang terang. Nih, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Perhatikan ini. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan dalam kurung rokim itu. Apa ini? Apa ini? Rokim itu. Mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Apa rokim? Nih, Anda kalau lihat ini di buku tafsir, apa arti rokim? Anda akan melihat segudang tafsir. Orang Islam bingung apa itu rokim. Makanya ayat ini tidak diterjemahkan. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan rokim. Mendiami gua dan rokim, apa maksudnya?
Nah, ayat ini termasuk mutasyabihat yang tidak seorang pun mengerti takwilnya kecuali ngarang bebas. Coba ya, kalau kalian nggak percaya, nanti kalian buka itu. Ada yang bilang Rokim itu nama anjing. Ada yang bilang Rokim itu nama lembah. Ada yang bilang Rokim itu batu bertulis. Jadi sebenarnya begini loh teman-teman. Dulu ada seseorang namanya Zaid bin Sabit. Ini disuruh Muhammad belajar bahasa Ibrani. Maksudnya menerjemahkan bahasa itu jadi kitab suci yang sekarang dipercayai orang Islam. Tapi sayangnya di dalam Quran terdapat bahasa-bahasa asing. Yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Mantap ini. Nangis Gus Wapi ini. Silakan Gus. Ini saya sudah mengatakan ya, saya sudah mengatakan teman-teman. Pertanyaan saya hilang kan di awal kan? Hilang. Curhat dia. Ingat ya, kelemahan Mas Edis itu kitabnya sendiri. Ini waktu saya ya, ini waktu saya. Saya tadi tidak motong loh waktu kamu. Ini pertanyaan saya yang di awal hilang loh. Tadi Mas Edis mengakui kalau Yunani itu adalah terjemahan. Yunani itu adalah terjemahan. Dia sudah mengakui. Jelas. Dan bahasa Nabi Isa Aramaik atau Ibrani. Bahasa Yesus, bukan bahasa Isa. Isa itu orang Arab. Dulu, kok dipotong-potong sih? Tadi kan ente juga kok boleh potong-potong. Aduh, kepanasan guys. Nah kan? Santai Mas Edi, santai dulu. Nah, tadi Mas Edis mengakui kalau bahasa Yesus itu Ibrani atau Aramaik. Jadi Yunani itu ada terjemahan. Ini pertanyaan saya kedua yang akan hilang, guys. Pertanyaan saya kedua yang akan hilang ya, yang nggak akan dibahas oleh Mas Edis. Mana Injil asli dengan bahasa Yesus? Saya minta. Ada Pesita? Iya, tunjukkan kepada saya yang asli berbahasa Aramaik. Oh, ada, namanya Pesita. Ya. Yang berbahasa Aramaik. Pesita itu abad keberapa itu? Pesita itu abad keberapa, guys? Ini pertanyaan saya yang kedua yang akan hilang ini, guys ya. Tunjukkan kepada saya Injil Yesus ya. Pesita itu abad kelima. Jauh kali. Lebih dulu Yohanes berarti yang berbahasa Yunani. Pesita itu abad kelima. Kalah sama Vatikanus, kalah sama Sinaiticus yang abad ke lebih 4, abad ketiga, yang sudah berbahasa Yunani, saudara. Ini pertanyaan saya yang akan hilang ini ya. Pertanyaan saya yang akan hilang ini ya. Tunjukkan kepada saya Bible asli, perjanjian baru asli dengan menggunakan bahasa Yesus sehari-hari. Ada namanya Pesita. Ya. Pesita itu abad kelima itu. Itu baru muncul di abad kelima. Katanya Injil dengan berbahasa Yesus. Namanya Pesita gimana? Jangan dipotong. Kamu kok kemana? Santai Mas Edi, santai. Saya akan mengatakan, ini pertanyaan saya yang akan hilang. Pesita itu guys, abad kelima. Bayangkan, 5 abad setelah Yesus mati baru muncul namanya Pesita. Itu siapa yang nulis itu? Gak jelas. Ya gak jelas yang nulis itu siapa. Sudah panas dia, saudara-saudara. Lebih tua Vatikanus. Lebih tidak tua dijawab Qurannya, saudara-saudara. Tapi sudah berbaik hati ya. Saya sudah berbaik hati tadi menjawab surah Ali Imran ayat ke-7 murni pakai Arabnya, bukan terjemahan. Saya murni pakai Arabnya, bukan terjemahan. Ternyata Mas Edis pakai Google bahasa Indonesia lagi. Bayangkan, gak malu sama umatnya. Saya sudah siap-siap menggunakan Al-Quran dengan bahasa Arab yang asli, original teks yang asli saya terjemahkan per kata. Ternyata dibantah pakai terjemahan, guys. Bayangkan, pertanyaan saya di awal, Taurat Tuhan sempurna gak dijawab. Jawabnya Mas di sini ya di awal ya. Ini kan terminologi, ini kan etimologi. Mana Bible ada terminologi, ada etimologi? Gak dijawab, data di Biblenya gak ada. Pertanyaan saya kedua, mana Injil asli Yesus yang berbahasa sesuai dengan
setiap harinya Yesus berbicara. Jangan Pesita abad kelima, jauh lebih tua Vatikanus, jauh lebih tua Sinaiticus, jauh lebih tua. Jadi, kok Pesita sih, masa ilmunya Mas Edis cuma segitu dalam sejarah Kekristenan? Nangis Gus Wapi, saudara. Sampai detik-detik terakhir ternyata pertanyaan saya dipotong, saudara, oleh Mas Edis. Dia sudah bingung mau menunjukkan apa setelah ini. Setelah saya bertanya Injil Yesus sebelum datangnya Vatikanus yang berbahasa Yunani, sebelum datangnya Sinaiticus yang berbahasa Yunani, sebelum datangnya Pesita, mana Injil Yesus? Sesuai dengan, karena Anda tadi mengakui Yunani itu adalah terjemahan. Yunani adalah terjemahan. Sedangkan kodeks yang tua yang sekarang ditemukan adalah Sinaiticus dan Vatikanus. Sebelum itu mana bahasanya yang murni? Ayo tunjukkan kepada saya. Pesita itu apa, Pesita? Abad kelima kok ditunjukkan ke saya gitu loh. Ayo Mas Edis, dijawab. Baik, kita tanggapi lagi ya teman-teman ya. Kita tanggapi lagi. Karena banyak muslim yang masih bangun sampai sekarang ya. Karena jamnya berganti dari siang menjadi malam, saudara-saudara. Malam beraktivitas, siang tidur, saudara. Baik. Jadi begini ya Gus Wapi ya. Tadi kan Anda bertanya kepada saya, di mana ada Injil berbahasa Yesus? Ada Injil berbahasa Aram, namanya Injilnya Pesita. Yesus. Injil Yesus. Saya udah ngomong nih, panik nih. Kalem dong, jangan panik, jangan grogi begitu lah. Santai aja, santai, kalem. Saya tahu. Anda sudah mulai panik dan gemetaran. Santai, slow. Ya. Di mana Injil berbahasa Aram? Ada, klik aja di Google itu, namanya Pesita, itu berbahasa Aram, ya kan? Nah, tapi poinnya apa sih? Poinnya begini, kalau orang Kristen tuh jujur ya, bahwasanya Yesus ketika itu berbicara dengan murid-murid dalam bahasa apa? Bahasa Aram. Lah terus kok Injil bahasa Yunani? Ya memang udah diterjemahkan, karena Injil itu diberitakan ke bangsa asing, bangsa luar. Sebelum saya lagi ngomong ini panik nih. Jadi begini teman-teman ya. Pertama-tama yang saya bilang begini. Kenapa sih Al-Quran perlu ngasih tahu Quran itu bahasa Arab? Untuk apa Quran ngasih tahu itu? Makanya secara logis buku yang memberitahu dia bahasa. Coba pernah nggak teman-teman baca Injil atau baca? Saya lagi ngomong, dia ngomong terus. Nanti dia ngomong, saya ngomong terus nanti. Iya, dia karena dia ngomong terus, nanti waktu dia ngomong saya akan ngomong terus. Gini. Apakah pernah kalian ketika membaca Injil pernah kalian bilang gini, Injil ini ditulis bahasa Yunani? Pernah nggak? Nggak pernah. Karena tulisan itu sendiri sudah menginformasikan kepada pembaca tulisan itu berbahasa apa. Kalau teman-teman nggak paham juga, pergi beli koran, namanya koran Sindo. Pernah nggak koran Sindo itu bilang koran ini ditulis pakai bahasa Indonesia? Nggak perlu dia bilang begitu. Karena apa? Karena tulisan itu sudah menjelaskan dia itu ditulis pakai bahasa apa. Sama seperti Wafi nggak perlu ngomong saya ini laki-laki, nggak perlu ngomong. Karena apa? Karena dari lihat mukanya, penampilannya, orang sudah tahu Anda laki-laki. Kenapa Quran perlu ngomong, perlu pengumuman? Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. Tolong dong percaya dong bahwa Quran ini bahasa Arab yang jelas. Percayalah kalian bahwa Quran ini bahasa Arab yang nyata. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang yang waras otaknya tahu bahwa Quran itu bahasa Arab yang kacau balau. Jadi makanya di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-103 di situ ada tuduhan. Ini Muhammad ini tiada lain belajar dari orang ajam, orang asing. Gitu loh. Jadi Muhammad ini sering bergaul dengan orang ajam. Di mana itu dicatat? Di dalam surat An-Nahl ayat 103. Nah, ketika Muhammad bergaul dengan orang ajam ini, orang ajam ini mengajari Muhammad Injil, tapi Injil bukan bahasa Arab. Nah, diterjemahkanlah ke dalam bahasa Arab, tapi hasilnya kacau balau.
Persis kayak orang bule tinggal di Bali ngomong bahasa Indonesia, bahasanya belepotan. Makanya orang sudah tahu, ini Quran ini bukan bahasa Arab yang jelas. Makanya Quran ngomong, nah biar umat tidak murtad, biar mereka tidak murtad bahwa Quran memang bahasanya kacau, dibikinlah surat Ali Imran ayat yang ke-7. Apa isinya surat Ali Imran ayat ke-7? Bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Nggak ada yang mengerti maknanya, karena mereka tahu bahwa memang maknanya nggak jelas. Begitu Gus Wapi. Makanya kenapa sih Al-Quran perlu bikin ada ayat-ayat yang nggak jelas? Coba, untuk apa dibikin ayat-ayat yang nggak jelas itu? Sebenarnya itu ketidaksengajaan. Jadi para penerjemah Al-Quran, para pengarang Al-Quran ini, ketika hasil terjemahannya kacau balau, mereka mendapati umat itu hampir murtad. Makanya dikaranglah ayat. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak seorang pun mengerti maknanya kecuali Allah. Dan orang-orang yang beriman berkata, kami beriman. Contohnya apa? Contohnya surat Al-Kahfi ayat yang ke-9 tadi. Apa arti rokim? Wajahnya sudah nampak ini. Kena gue di framing. Sialan nih gue masuk sini, bunuh diri gue. Tapi tenang saja Gus Wapi, banyak pendukungmu. Kamu banyak sekali dapat koin. Gak apa-apa. Lanjut. Apa Dis? Silakan. Silakan. Tadi saya kamu lebih saya hargai daripada Juma. Juma dapat koin itu percuma. Kalau Wafi boleh. Silakan. Silakan. Inilah Mas Edis. Jadi tadi kan saya minta ya. Saya minta Injil Yesus yang asli sebelum diterjemah Yunani. Kalau sampean pakai Pesita, ya Pesita itu kan ada di abad ke-5. Dan ini ya, ini saya tunjukkan datanya Mas Edis ya. Saya tuh kalau ngomong pakai data terus Mas Edis. Ini ya, jadi memang terbukti Pesita ini berasal dari abad ke-5 Masehi. Manuskrip Pesita ya di bawah ini berasal dari abad ke-6 Masehi. Siapakah yang membuatnya, yang membuat Pesita ini? Yang membuat adalah Evangelion the Map Herse atau Old Syriac. Dia yang membuat Pesita. Manuskripnya ditemukan abad ke-6. Ini manuskripnya. Pesita ini ya adalah terjemahan dari Yunani, bro. Ini saya sudah setuju. Terjemahan double. Saya setuju. Iya, makanya saya kan mintanya itu Mas Edis. Jadi ini dari Yunani diterjemah ke Pesita ini, ke dalam bahasa Ibrani, ke dalam bahasa Aramaik ini. Jadi lebih dulu yang Yunani, baru lebih dulu yang Yunani. Jadi saya setuju ya, lebih dulu yang Yunani. Iya, tunggu dulu. Ya, jadi setelah diterjemah Yunani, diterjemah lagi menjadi bahasa yang ada di dalam Pesita, yaitu Aramaik. Tadi kan Anda minta Injil yang berbahasa Aram, ya Pesita. Yang asli, yang sebelum adanya Pesita itu asli juga. Siapa bilang bukan asli? Itu terjemahan Mas Edis. Itu diterjemah dari Yunani. Katanya minta Injil berbahasa Aram. Mas Edis, pertanyaan saya, permintaan saya itu, saya itu gak buta masalah sejarah Anda gitu loh. Saya tuh tahu Pesita gitu. Saya tuh tahu Pesita. Terus? Sehingga gini Mas Edis, tolong dengarkan dulu saya ya. Saya minta sudah lemes gitu dia, padahal dapat koin banyak lemes. Silakan. Sebelum diterjemah ke Yunani, mana Injil Yesus itu? Yang sebelum diterjemah ke Yunani harinya. Ya, dengan bahasa setiap harinya Yesus. Harusnya pertanyaannya bukan begitu. Terjemahan ya, tertua itu apa santai. Gitu. Ini 2 menit milik saya. Santai. Gitu loh, santai. Jadi Pesita ini adalah terjemahan double. Dari Yunani diterjemah lagi menjadi Aramaik. Nah, sebelum diterjemah Yunani itu mana? Ya nggak ada, karena yang paling tua terjemahan Yunani. Nggak ada, saudara. Ya memang nggak ada. Masalahnya apa? So what? Aduh, nggak ada. So what? Nggak ada ternyata, saudara ya. Dia sudah mengakui tidak ada, lalu mengorek-ngorek Al-Quran, padahal kitab sucinya aja tidak jelas.
Munculnya berarti pertama kali itu sudah berbentuk terjemahan, nggak ada yang asli. Baik. Kitab Mas Edis nggak ada yang asli ternyata, saudara, nggak ada. Aduh, berarti ngarang semuanya itu. Ngapain kita diskusi kalau kitabnya Mau aja lari. ngarang itu? Pencet tombol Gitu lari. loh. Bukan. Hehehe, mau pencet tombol lari. Pertanyaan Anda itu sudah saya jawab secara asli teks bahasa Arab Al-Quran. Bayangkan. Ya, saya tidak lari ke tafsir sesuai kesepakatan. Saya tidak lari ke hadis sesuai kesepakatan. Saya menjawab dengan Arabnya. Dan ternyata Anda membantah saya pakai apa? Pakai terjemahan. Bayangkan. Level nggak kira-kira? Saya memaknai satu persatu kata-katanya, dibales pakai Google terjemahan, bro. Level nggak ini kira-kira? Antara apa yang saya jawab dengan bantahannya, kan nggak level, bro. Pertanyaan saya yang di awal hilang. Pertanyaan saya yang kedua ternyata nggak ada jawabannya. Kitab Mas Edis yang asli nggak ada. Asli nggak ada. Begitu. Coba tirulah Al-Quran. Dari awal munculnya sampai sekarang nggak gonta-ganti bahasa. Nggak gonta-ganti bahasa. Asli menggunakan bahasa Arab. Bahasa Indonesia ada, Quran bahasa Indonesia gimana? Lah, itu terjemahan. Ya memang terjemahan. Gimana? Masalahnya Arabnya terjemahan nggak apa? hilang, bro. Itulah ya Mas Di Edis mana ini ya. masalahnya terjemahan tuh di mana Pada permasalahannya? malam ini Mas Edis mengakui kitab aslinya Mas Edis sudah hilang, sudah terjemahan. Sedangkan Al-Quran Allah jaga itu terus. Makasih Bang, Siratul Mustaqim, makasih Bang. Allah jaga dengan menggunakan bahasa Arab. Dia kepanasan, saudara, tewas. Baik, Mas kita Edis. tanggapi ya teman-teman ya. Tewas Mas Kita Edis tanggapi. sekarang. Baik, saya tanggapi nih sekarang Gus Wapi ya, kita tanggapi. Walaupun dia sudah mulai performanya sudah mulai turun. Tadi kan udah babak belur dia di channelnya. Waduh. Gini Gus Wapi, sekarang Anda itu yang Anda pertanyakan tuh apa? Kalau terjemahan, Yesus kan berbicara berbahasa Aram. Sementara Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Masa mau pakai bahasa Aram? Ada-ada aja. Orang mau datang ke Indonesia memberitakan tentang Muhammad, ya harus pakai bahasa orang lokal. Bahwa dulu Muhammad pernah begini, pernah begitu, ya pakai bahasa orang lokal. Sama seperti Injil ketika diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, pakai bahasa internasional saat itu, yaitu bahasa Yunani. Gimana masalahnya apa? Yang jadi masalah tuh begini, Anda menuduh Injil harusnya nggak boleh bahasa Yunani. Itu masalahnya, tapi Quran Anda nyolong istilah Injil dari bahasa Yunani. Sekarang begini. Memang Yerusalem Sekarang bahasa saya tanya, lokalnya Yunani gitu. Sekarang saya tanya, Injil kata dasarnya dari mana? Coba. Apa kata bahasa dasar Injil? lokalnya Yerusalem Yunani. Tidak berani menjawab ya. Bahasa Coba. lokalnya Yerusalem Injil Yunani. bahasa Arab itu dari mana asal usulnya? Ayo dijawab. Dijawab Bahasa dulu lokal- Gus Bahasa Wapi. Ayo. lokalnya Yerusalem itu Yunani, Yuk. Ibrani atau Aramai? Injil di dalam Al-Quran itu, Ayo. munculkan Injil berapa kali disebutkan dalam Al-Quran, itu bahasa apa? Ayo dijawab. Ya, Bahasa tidak lokalnya berani Yerusalem menjawab. mana? Loh, nanti itu akan saya Kena jawab. dia langsung kena martil. Mudah itu, Mas Adis. Mudah. Loh, Injil Udah bahasa banget. Arab itu bahasa apa? Dari bahasa apa? Ayo dijawab. Ya, Ayo, tidak 3 menit. berani Waktu Anda. menjawab. 3 menit mau dikasih ke saya. Yes, Mau gak apa-apa. dikasih ke saya. Injil bahasa apa? Oke, ini ya. Al-Injil adalah bahasa Arab. Ya. Ini Dari ya. mana asal usulnya? Nanti setelah ini 5 menitnya berarti milik saya ya. Enggak apa-apa. Berarti Dari bahasa apa itu? 3 menit milik saya ya. Gimana? Bukan, saya tanya dari bahasa apa Injil itu? Bahasa Arab setelah ini saya jawab. Iya, asal usulnya Saya dari jawab mana? setelah ini pertanyaan Anda. Kata dasarnya apa? Selesaikan dulu 2 menit Anda, lalu 5 menit saya menjawab. Ayo, kalau itu bahasa Arab, kata Ayo. dasarnya apa? Dari kata an-najlu. Loh, saya ada data, bro. Apa artinya? Gimana sih? Apa artinya? Loh, mau kasih Silakan. mau dikasih ke saya? Silakan. Oke. Ini ya. Ini saya ada datanya, bro. Ah, kamu. Dikira saya nggak punya data gitu. Ayo, silakan. Nah, nih. Nih ya, ini yang juga dipakai Christian Prince ya, kamus bahasa Arab ini ya.
Al-Ma'ani, kamus Al-Ma'ani bahasa Arab. Saya tidak ngarang ini ya. Nih, Al-Injil, Alkitab Al-Munazzal ala Isa bin Maryam, kitab yang diturunkan kepada Isa putra Maryam alaihi wassalam. Wahwa minan najli, diambil dari kata an-najlu. Apa artinya? Wahwa al-aslu. Al-aslu adalah pokok, akar. Sebentar. Aslu. Masa Angela jadi aslu? Pokok dari asal dari beberapa ilmu dan beberapa hukum. Wah, ada. Kata dasarnya apa? Ada di kamus. Kata dasarnya apa tadi? Diar, selamat datang di kebenaran. Mereka ingin berbohong, saudara-saudara. Ayo. Arti kata dasarnya apa? Saya tidak bisa jawab seperti itu. Wah. Dor. Baik, nih saya tampilkan. Kalau data kayak begini, data apa itu ya nih? Kamus ini kamus. Sebentar, nih waktu saya ini saudara-saudara, lihat nih. Loh, katanya disuruh lihat. Wah, katanya lihat tadi nih. saya disuruh dalam bahasa Yunani, perhatikan. Loh, di dalam Wikipedia, saudara. Di dengar. Dalam bahasa Yunani disebut Evangelion. Wikipedia. Yang berarti kabar baik atau berita kesukaan, ya kan? Jadi Injil itu kata dasarnya bahasa Yunani dari Evangelion dalam bahasa Arab. Memangnya Isa berbahasa Arab? Saya tanya, Isa berbahasa apa? Ayo jawab. Isa berbahasa apa? Dia. Meninggal dunia. Isa berbahasa apa? Aduh, sudah hampir selesai waktu kamu. Isa berbahasa apa? Ayo jawab. Wajahnya sudah merah. Gimana ini? Ayo, Isa berbahasa apa? Katanya tadi saya tidak boleh jawab. Gimana sih? Tidak menjawab dia. Jadi teman-teman, kalau mereka ini teman-teman, memang ada ilmu yang disebut takiyah. Aman, sudah habis waktunya. Mereka akan menerapkan takiyah itu. Nah, waktunya kan sudah habis. Waktunya sudah habis. Silakan. Ayo saya. Ini ya. Ini kan. Pertanyaan saya hilang, guys, yang di awal, guys. Coba, Injil dari bahasa apa? Nah, ini ya. Ternyata teman-teman, istilah Injil yang dibawa oleh Mas Edis dengan arti kabar gembira, Evangelion dalam bahasa Yunani, itu hasil nyolong. Hasil nyolong ini saya kasih ya udah bahasa apa? Ya. Saya kasih datanya ya. Nih, tar. Hasil nyolong, saudara. Ini ya, saya kasih datanya ya. Tar. Nih. Ini bukan data dari Islam ya. Kamu kan pakai Wikipedia tadi kan? Pakai Wikipedia, bro. Saya pakai kamus bahasa Arab, dia pakai Wikipedia. Bayangkan, datanya aja sudah lebih kredibel saya daripada dia. Ini ya. Ini datanya dari bibleprojects.com. Bibleprojects.com. Apa arti kata Injil? Tewas kau sekarang. Ini ya. Pengumuman ulang tahun dari sumber sejarah yang disebut kalender Prince itu adalah pengumuman kerajaan lama dari Kaisar Romawi Agustus Kaisar dan menggunakan kata Yunani untuk Injil Evangelion yang berarti kabar baik. Jediar, selamat datang di kebenaran. Ternyata Kaisar Romawi Agustus yang mencetuskan istilah Injil disebut dengan Evangelion, kabar baik. Diar, nyonteknya ke agama Romawi, guys. Ke Yunani. Ini data dari mana? Dari mana kata Injil ini yang bermakna Evangelion, kabar baik? Dari bibleproject.com. Diar, selamat datang di kebenaran, saudaraku. Sedangkan jawaban saya tadi ini ya menggunakan kamus Al-Ma'ani. Ini ya, kamus Al-Ma'ani, bro. Keren ini. Nih, bukan Wikipedia. Kamus Al-Ma'ani bahasa Arab.
Apa kata Injil? Nih ya, Injil. Tunggu. Mana tadi? Mustalahat, istilah Injil. Loh, mana tadi wes? Kok malah hilang? Meninggal. Hilang guys. Meninggal. Gara-gara dunia. Edis Wah, hilang. udah mulai panik. Panik. Aman. Nih. Aman ya. Injil, mustalahat, Alkitab, istilah Injil ya, Alkitab Al-Munazzal ala Isa bin Maryam alaihi wassalam. Kosakatanya dari kosakata apa? Yang diturunkan kepada Nabi Isa. Diambil dari kata apa? Nun jim lam wa huwa minan najli. Dari an-najli. Apa artinya? Dari kata najli. An-najlu. Apa an-najlu itu artinya? Wa huwa al-aslu. Akar, pokok. Apa? Mana? Di mana? Coba terjemahkan pakai Google Translate. Najlu, akar. Tunggu dulu, santai dulu bro, jangan kepanasan bro. Akar ginseng. Jangan kepanasan. Ya, kepanasan kamu. Masa akar ginseng. Al-Injil aslun li ulumin ini. Saya terjemahkan ya ini ya. Al-Injil aslun li ulumin wa hikamin. Nah, klik salin. Kita jadikan. Najlu tadi lo, najlu itu apa? Najlu. Ya ini tunggu dulu, ini saya translate. Sabar napa sih? Akar tunggal. Akar tunggal. Dia nggak punya data, guys. Nah, ini al-injil aslun kan artinya kan? Aslun kan sumber akar kan? Asal itu sumber. Najlu tadi itu apa? Tunggu dulu, santai dulu bro. Kok kepanasan sih? Santai lah. Najlu tadi itu loh. Najlu itu apa? Waduh, kepanasan. Ini loh. Sumber ilmu. Isa sudah berubah jadi orang Arab sudah. Biar selamat datang di kebenaran. Kalau asal itu akar. Najlu tadi kok. Najlu tadi loh. Apa najlu tadi? Ini waktu saya bro, santai bro. Ini sudah nangis Gus Wapi. Ya udahlah kita kasih daripada jadi nangis. Ayo. Injil kalau kamu bermaknai ini evangelion yang berarti kabar baik, kamu niru siapa? Romawi. Kaisar Agustus ini bro, Kaisar Agustus. Sudah waktu saya ini. Evangelion yang berarti kabar baik. Aduh, nyontek di abad ke-9 nih, lihat bro. nih, kalau saya langsung pakai data nih. Saya balikkan kamera saya ya, lihat nih. Ayo. Lihat ya. Di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal yang ke-14, ayat yang ke-7 nih. Tandingnya dulu. Oke, baik nih. Di situ mereka memberitakan Injil. Ini TB. Oke? Di dalam terjemahan yang lain nih. Di sana pula mereka itu memberitakan kabar kesukaan. Berita gembira. Apa itu terjemahan itu? Waktu saya. Kita cek bahasa Ibraninya ya, bahasa Yunaninya ya. Lihat nih. Kita cek bahasa Yunaninya. Nih, lihat nih. Di sana mereka memberitakan. Nih, ini bahasa Yunaninya langsung nih. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Evangelion. Mereka memberitakan Injil di dalam bahasa Greeknya langsung. Mereka memberitakan kabar baik. Kabar baik itu evangelion, diterjemahkan Injil. Datanya kok terjemahan. Sekarang Gus Wapi kembali. Sekarang saya tanya Gus Wapi. Apakah Musa orang Arab? Apakah Isa orang Arab? Aduh. Sebentar, saya tanya, Isa orang Arab bukan? Ayo. Jawab. Dia ketakutan. Meninggal. Dia ketakutan. Gus Wapi, ayo, apakah Isa orang Arab? Aduh, sudah habiskan 3 menit itu. Lari saudara-saudara. Gak ada yang jawab. Isa orang Arab bukan? Aduh, pura-pura bertanya. Muslim, lihat nih. Inilah guru kalian. Ketika ditanya dia nggak mau jawab. Apakah Isa orang Arab? Saya pakai data, saudara. Pakai data. Saya tanya, apakah Isa orang Arab? Mana data dari pertanyaan saya? Nggak mau jawab, dia tidak mau menjawab. Inilah orang Islam, teman-teman. Ditanya Isa orang Arab, dia diam. Coba nih, apakah orang Islam sanggup menceritakan? Apakah Isa orang Arab? Pertanyaan saya pakai data dulu. Meninggal dunia, saudara-saudara. Apakah Isa orang Arab? Berat, saudara. Berat. Apakah Isa orang Arab?
Mana datanya? Datanya mana? Ditanya apakah Isa orang Arab? Apakah Isa orang Arab? Pertanyaan saya, Dis. Ini waktu kamu, Dis. Ini Lihat, waktu kamu, bukan begitu waktu beratnya pertanyaan ini. Ditanya Isa orang apa? Orang Islam memble. Apakah Isa orang Arab? Dia bertanya terus, guys. Apakah Isa orang Arab? Dia bertanya terus loh. Ayo dijawab. Mana? Teman-teman upload, teman-teman upload ya. Teman-teman upload videonya. Gus Wapi terdiam membisu. Nih. Gus Wapi, apakah Isa orang Arab? Loh, kok malah nanya balik sih? Apakah Isa orang Arab? Dijawab. Pertanyaan saya dijawab. Memble. Isa itu bukan orang Arab. Bagaimana mungkin Injil kamu definisikan sesuai bahasa Arab? Coba logikanya dari mana? Apakah Isa orang Arab? Ayolah, datanya mana? Kok nanya terus sih? Dari tadi saya Isa bukan orang Arab. Dijawab. Isa diberikan Injil, lalu Injil diterjemahkan sesuai kaidah bahasa Arab. Itu sama saja gini. Ada orang Batak, lahir di Samosir, dikasih nama Luhut Binsar Panjaitan, ya kan? Lalu Luhut Binsar Panjaitan diterjemahkan sesuai kaidah bahasa Jawa. Meninggal dunia. Datanya mana? Cuma asumsi. Nama Luhut Binsar Panjaitan. Luhut itu karena dia orang Batak, harusnya diterjemahkan sesuai kaidah bahasa Batak. Nah, sekarang saya tanya, Isa itu orang mana? Aduh, ternyata cuma asumsi. Isa orang mana? Baru ngomong, datanya tunjukkan baru ngomong. Mana datanya ini? Begini teman-teman, karena Isa di dalam Al-Quran itu orang Arab tulen. Isa itu orang Arab teman-teman. Makanya ketika Anda membaca Al-Quran, makanya di dalam Al-Quran itu Musa, Ibrahim, Isa, orang Arab semua. Makanya semua harus diterjemahkan sesuai kaidah bahasa Arab. Makanya saya bilang, ini sama saja ada cerita Danau Toba dikasih nama Luhut Binsar, tapi diambil cerita itu ke Jawa, diterjemahkan Luhut Binsar sesuai kaidah bahasa Jawa. Udahlah, kalau cuma ngarang-ngarang saya juga bisa. Lari. Cuma ngarang-ngarang saya bisa. Meninggal dunia, saudara-saudara. Lari. Kalau cuma ngarang-ngarang saya bisa, Dis. Siapa yang nggak bisa? Gus Wapi lari, saudara. Ini ya, ini waktu saya. Lari. Ya. Saya tidak motong-motong waktu Anda. Wajah Anda berubah. Saya jawab ya. Wajah sudah berubah. Ini ya, kalau kamu. Apakah Isa orang Arab? Tunggu dulu, santai dulu, bro. Isa orang Arab, teman-teman. Musa juga orang Arab. Sehingga Taurat itu harus diterjemahkan menurut bahasa Arab. Ya. Ayo. Ya, jadi saya tuh kalau jawab, data dulu saya tampilkan. Apakah Isa orang Arab? Tunggu dulu, santai. Nih ya. Ini dari Bible Projects yang tadi bahwa Injil dengan istilah Evangelion yang artinya kabar baik ternyata nyontek dari Kaisar Agustus Romawi, bayangkan. Makanya namanya saja yang diabadikan kan bukan Yosua, tapi Yesus, Yunani. Istilah Yunani kan nyontek kepada istilah para penyembah dewa. Dan kenapa Injil itu diartikan kabar baik, Evangelion, dan karena hari kelahiran Dewa Agustus adalah awal dari kabar baik bagi dunia yang datang karena dia jediar. Gus Wapi, apakah Isa itu orang Arab? Tentang dewa, Tuhan kamu Dewa Agustus apa Yesus? Ya, apakah Isa itu orang Arab? Dewa ternyata. Tunggu dulu. Tidak dijawab kan? Apakah Isa itu orang Arab? Aduh, panas dia saudara, panas dia saudara. Itu penting. Panas, saudara. Itu penting saudara-saudara. Karena bagaimana mungkin Isa menerima Injil diterjemahkan pakai bahasa Arab? Apakah Isa orang Arab? Ini waktu saya panas sekali sih. Panas sekali ini ya.
Ini dari Oke lah, Gus Wapi, karena Gus Wapi tidak mau menjawab Isa itu. Bahkan pertanyaannya ini pertanyaan yang paling sederhana sekali, teman-teman. Apakah Isa itu orang Arab? Coba, nggak dijawab, saudara-saudara. Kelahiran Agustus dan Yesus. Apakah Isa itu orang Arab? Ada kemiripan kelahiran Agustus dan Yesus, guys. Lihat teman-teman. Ditanya apakah Isa orang Arab, mereka meninggal dunia. Ada hubungannya dengan kelahiran Kaisar Romawi. Pokoknya itu aja nanti saya tanya. Saya dikasih waktu 5 menit, saya cuma nanya itu. Dewa lagi, saudara. Dewa lagi. Nanti teman-teman, kalian nanti rekam ya di waktu saya. Bagaimana Gus Wapi Memble ditanya Islam orang Arab apa bukan? Yuk. Penyebutan Agustus silakan. referensi paralelnya kepada para penguasa dalam 1.5 dan seterusnya. Hampir pasti memiliki kepentingan teologis kristologis. Wah, lahirnya Dewa Agustus dengan lahirnya Yesus saling berkaitan, saudara. Pertimbangan poin-poin perbandingan berikut antara Agustus dan Yesus, putra Tuhan. Sama-sama disebut putra Tuhan nih. Istilah putra Tuhan aja ini nyontek ternyata. Gaius Octavius adalah putra angkat dari pewaris Julius Caesar, atau Gaius Julius Caesar Octavianus setelah pendewaan Kaisar diakui sebagai dewa 1 Januari 42 sebelum Masehi. Octavianus secara efektif menjadi putra dewa. Status ini semakin kuat saat diproklamirkan sebagai kaisar. Bayangkan, Yesus putra Tuhan itu ternyata istilahnya nyontek kepada Kaisar Agustus, saudara. Bayangkan, aduh, jediar, kejang-kejang kamu sekarang. Kejang-kejang Mas Edis ya. Makanya mohon teman-teman ya, nangis sekarang Mas Edis teman-teman ya. Nangis sekarang. Ini bukan dari Islam ya. Dari The Bible. Apa ini ya? The Bible Study. Bayangkan, belajar Bible. Websitenya Bible Study. Belajar Bible. Bayangkan. Waduh, ternyata Mas Edis. Ini ternyata ajaran. Apakah Isa orang Arab? Ya, ini ternyata ajaran. Tanya aja, Gus Wapi, apakah Isa orang Arab? Pasti meninggal. Apakah Isa orang Arab? Ini waktu saya. Oke, silakan. Waktu saya, Mas Edis. Teman-teman nanti siapkan rekaman ya. Siapkan rekaman dan viralkan. Bagaimana 5 menit Gus Wapi nggak jawab apakah Isa orang Arab? Yuk. Takut sekali dengan pertanyaan ini. Aduh, ini ya. Katanya tadi Yesus sama Nabi Isa beda. Yesus orang Yerusalem. Tapi kenapa istilahnya Yesus? Kok Yunani? Kok niru Kaisar Agustus? Nabi Isa orang Yerusalem. Makanya namanya Isa. Yesus. Yesus orang Yerusalem, bukan orang Arab. Tetapi kenapa kok jadi Sus? Yesus niru Kaisar Romawi dewa namanya, guys. Pakai Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Ini agama kok nyontek gitu. Oke, teman-teman siap-siap rekam ya. Teman-teman siap-siap rekam. Rekam 5 menit dan viralkan 5 menit. Gus Wapi takut, bingung. Gus Wapi, apakah Isa orang Arab? Bukan. Orang mana Isa? Yerusalem. Oke, bahasanya apa? Aramaik. Oke, kenapa Anda menerjemahkan segala istilah-istilah yang bukan bahasa Arab berdasarkan bahasa Arab? Coba. Kenapa kitab Anda Yunani gitu? Fokus dulu Gus Wapi. Ayo, pada dewa Yunani. Kenapa Isa yang bukan orang Arab, tetapi maknanya Anda terjemahkan, Anda artikan sesuai bahasa Arab? Coba. Tolong, ayo silakan. Aduh. Ternyata Yesus meninggal. Saya kasih contoh. Nih, ya Yesus bahasa namanya Luhut. Coba, saya tanya, Luhut Binsar Panjaitan. Misal nih. Gak bisa jawab dia. Kalau Luhut Binsar Panjaitan itu orang Samosir, berbahasa Batak, logiskah ternyata segala sesuatu yang berkaitan dengan dia, bahasa dia diterjemahkan menurut kaidah bahasa Jawa? Evangelion itu bahasa Yerusalem. Gak logis.
Nah, sekarang Evangelion pertanyaanmu, bahasa saya apa? jawab pertanyaan. Evangelion bahasa apa? Apakah Yesus itu Evangelion orang bahasa apa? Yunani? Bahasa Saya Yerusalem. jawab, Yesus bukan orang Yunani. Makanya segala Injil penjelasan artinya tentang Evangelion. Yesus itu Emang dikembalikan bahasa ke bahasa Yerusalem. aslinya. Dikembalikan ke bahasa aslinya, nggak ada diterjemahkan menurut bahasa Yunani, bahasa nggak aslinya ada. Aramek apa? Coba. Apa? Evangelion itu bahasa Aramek. Saya bicara ini. Saya bicara. Evangelion bahasa Aramek. Saya bicara ini berat. Waktu saya berbicara Kamu nanya dipotong tadi, terus kan? nih. nanya Berat. tadi. Wah, Evangelion itu bahasa apa? Bahasa gundah Arab apa gelisah bahasa Yerusalem apa gulana, bahasa Yunani? gundah gulana. Gundah gulana? Udah gundah gulana? Makasih, bisa makasih jawab, teman-teman. ya, guys. Dengar, Gus Wapi udah jawab, gundah ya. gulana? Evangelion bahasa apa? Sekarang saya tanya, apakah ini Saya waktu nanya. saya? Evangelion bahasa apa? Tadi kan kamu nanya nih, di waktu saya kamu ngomong. Ini kamu waktu nanya. siapa? Evangelion bahasa Ini apa? waktu siapa? Baik, nih. Tadi kan kamu sudah tidak mampu menjawab tuh. Isa itu orang Aram, berbahasa Aram, tapi nggak kamu mampu terjemahkan bahasa menjawab, Arab. Ini Fred. logikamu udah mincling. Nih, makanya kalau orang Kristen ditanya, Yesus, kemudian Evangelion bahasa apa? ditanya apa artinya? Apakah orang Kristen menjelaskan menurut kaidah bahasa Yunani? Nehi, Evangelion? nehi, nehi. Evangelion Tidak bahasa ada. Dengarkan dulu. Dengarkan. Lalu sekarang pertanyaannya begini. Apakah Yesus itu orang Yunani? Semua orang Kristen jawab tidak. Lalu kenapa bahasa Yunani? Karena pemberitaan tentang Yesus dibawa oleh para murid-muridnya ke non-Yahudi. Orang Yunani. Yang mereka tidak berbahasa Ibrani. Mereka tidak berbahasa Arab. dakwahnya di Contoh, Yerusalem, bukan di dibawa ke Yunani. Roma, dibawa ke jemaat di Korintus, dibawa ke jemaat di Philadelphia. Internasional. Go internasional, Ya. bukan macam Muhammad. Evangelion Jadi itu bahasa apa? ketika ada orang menuntut penjelasan, kami akan kembali ke akarnya, Edis kembali ke bahasa kalah. Ibrani, Edis tewas, guys. Edis kembali tewas ke bahasa Aramnya. Nah, sekarang yang menjadi Aramnya pertanyaan Evangelion kepada apa? kaum Bahasa muslimin, Arameknya Evangelion sudah apa? tahu Isa bukan orang Arab, Coba, sudah tahu bahasa Isa Aramnya bukan berbahasa Evangelion apa? Arab. Lantas kenapa kaidahnya Bahasa diterjemahkan dari Evangelion. bahasa Arab? Coba. Ini namanya Luhut Evangelion bin apa bahasa Arab? Sarpanjaitan diterjemahkan menurut kaidah bahasa Jawa. Edis Berat saudara-saudara. Terima kasih teman-teman yang kasih gift. Orang-orang Kristen baru pada bangun nih teman-teman. Karena bagian wilayah timur sudah pada siang. Gini, Gus Wapi, dengar. Yang Evangelion ingin itu saya Arameknya tanyakan apa? kepada kamu Gus Wapi, Arameknya pertanyaan apa? sederhana. Kenapa Arameknya Evangelion apa? Kenapa Isa yang bukan berbahasa Arab, yang namanya bukan nama Arab, kamu terjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa Arab? Ini sama saja Luhut bin Sarpanjaitan yang bukan orang Jawa, tidak berbicara Yesus orang bahasa Yunani, Jawa, lalu kamu artikan nama Luhut bin Sar itu sesuai kaidah bahasa Jawa. Inilah makanya saya bilang logikamu jeblek. Berat, saudara-saudara. Yuk, silakan. Isa Evangelion Arameknya yang berbahasa Arab, Ya, coba. yang Evangelion Arameknya bukan apa? orang yang bukan orang Arab yang berbahasa Arab, kenapa kok diterjemahkan menjadi dalam kaidah bahasa Arab? Injil jawab. dari kata Anjala. Saya jawab itu ya. Pertanyaan Berat saya nggak dijawab sama sekali, saudara-saudara. guys. Ayo silakan. Pertanyaan saya gak ada yang dijawab sama sekali guys sama dia. Loh, pertanyaan saya aja tidak kamu jawab kok. Fokus. Pertanyaan saya di awal mana Fokus. datanya? Fokus yuk. Kenapa Isa yang Ini yang fokus bukan apa orang Arab maksudnya? kalian artikan Fokus sesuai kaidah pertanyaan bahasa Arab? kamu. Silakan. Logikanya Pertanyaan dari saya mana? dilupakan. Ya. Fokus pertanyaan kamu lalu pertanyaan saya dilupakan sekarang. Loh, pertanyaanmu kan sudah saya jawab. Kenapa Mana datanya kenapa pertanyaan Yesus saya? ditulis Datanya pakai mana? bahasa Yunani? Datanya mana? Betul. Datanya mana? Kenapa Datanya Yesus mana? ditulis pakai bahasa Yunani? Betul. Bukan yang dari awal tentang Taurat Tuhan. Mana Sudah saya jawab datanya? dari awal. Taurat Mana itu datanya? Coba, mana maknanya adalah hukum atau pengajaran. Ya, terus mana datanya? Datanya Bukan mana? berarti Taurat itu artinya Penjelasan buku. kamu itu di Bible mana datanya? Loh, Penjelasan datanya kamu di dalam mana Bible datanya? itu kan
Tauratmu sempurna, betul? Aduh, udah bisa Betul jawab. nggak? Ini ya, ini oke. Ini waktu saya ya. Sekarang sudah saya jabanin, kamunya lari. Saya fokus ya. Tauratmu sempurna. Taurat di situ Ya, saya buku fokus atau ya. hukum? Jadi begini teman-teman. Kalau Meninggal dunia. Aramaik dengan Arab. Ayo. Aramaik dengan Arab itu satu akar. Jadi Ibrani, Aramaik, Arab itu satu rumpun. Apakah sama? Tunggu dulu, santai bro, santai, jangan kejang-kejang bro. Nah, yang lucu itu Tuhannya Mas Edis orang Yerusalem yang berbahasa Aramaik. Ternyata dipanggilnya pakai bahasa Yunani. Siapa yang manggil pakai bahasa Yunani? Aduh, Yesus. Yang manggil murid-murid yang manggil Yesus pakai bahasa Yunani siapa? Lu manggil Yesus nggak apa-apa, mau pakai logat Inggris, logat Yunani, logat Jawa, tidak masalah. Memangnya Tuhannya orang Islam, orang Arab yang tidak mengerti selain bahasa Arab. Pemanasan, guys. Sudah mulai berubah nih. Panas, saudara-saudara. Yeshua. Dari kata Yeshua. Betul. Kemudian ketika artinya apa? Apa arti Yeshua? Santai dulu. Ini waktu saya. Udah mulai ketahui aslinya dia, teman-teman. Ini waktu saya, bro. Oke, apa arti Yeshua? Ya. Yeshua itu ya dari bahasa Ibrani atau Aramaik, artinya lalu satu rukun dengan bahasa Arab. Nah, artinya kalau dijadikan bahasa Arab, dari Yeshua dijadikan bahasa Arab, maka secara gramatikal Arab, perubahan dari Ibrani ke Arab, maka huruf terakhir harus ditaruh di depan. Isa, Aisu. Karena orang Arab berat, lifakli. Oke, maknanya setelah kasro kemudian doma, maka dibaca Isa. Oke, maknanya gramatikal Arab. Artinya orang yang diselamatkan. Orang yang diselamatkan. Ngarang bebas. Yeshua itu dari dua suku kata, Yahweh dan Shua. Yahweh menyelamatkan. Aduh, berat. Ini waktu ketahuan malingnya, saudara-saudara. Memang dari Arab, agama Arab. Gus Wapi yang terhormat, yang dituakan di organisasi APII, dengarkan Gus. Yeshua itu dari kata YHWH, boleh motong-motong ya. Oke, boleh motong-motong. Oke, lanjut. Oke, gini, maaf ya Gus Wapi ya. Gini Gus Wapi, dengan segala hormat. Gus Wapi dengarkan dulu, aduh. Makasih teman-teman, makasih Bang. Gini, Yeshua itu, nama Yesus itu kan bahasa Yunani. Orang Kristen kalau mengartikan itu nggak kembali ke Yunani, kembali ke bahasa aslinya. Bahasa orang Aram atau bahasa Ibrani. Nih, dengarkan. Yeshua itu dari kata Yahweh, YHWH, dan Shua, menyelamatkan. Nah, sekarang yang saya tanya sama Gus Wapi, Isa di dalam Quran itu, bagaimana mungkin diartikan sesuai kaidah bahasa Arab? Orang dia bukan orang Arab kok, gimana? Isa itu aslinya bukan orang Arab. Kok bisa-bisa kamu terjemahkan sesuai kaidah bahasa Arab itu gimana? Sama seperti Luhut bin Sarpanjaitan. Luhut bukan orang mana, dia itu orang Samosir, orang Batak. Masa mau kamu artikan sesuai bahasa Inggris? Atau bahasa Jawa yang nggak boleh gitu, Gus. Coba arti Isa di dalam Al-Quran pakai ain loh itu, bukan pakai i, bukan pakai alif, tapi pakai ain. Isa apa artinya? Memble loh. Silakan. Apanya yang silahkan? Waktu saya sudah habis ini, diambil kamu waktunya. Nangis dia, curah dia, teman-teman. Kan dari tadi saya biarkan kamu ngomong kan. Karena kamu panas kan, kamu panas. Enggak panas, saya cuma penasaran saja kenapa Yesus kami kalian rubah-rubah namanya menjadi Isa. Ayo. Nah, sudah. Saya jawab ya. Saya jawab. Oke. Nah, sekarang nanti sampean terangkan, sebelum saya jawab ya, sampean terangkan perubahan kata Yeshua menjadi Yesus. Ya. Terangkan secara gramatikalnya. Kalau Aramaik, Arab dengan Ibrani itu satu rumpun, bro. Itu saudara. Ya.
Yang lucu itu Tuhannya setiap hari ngomong Aramaik, ternyata yang muncul kitabnya pakai Yunani. Ini kan karena diberitakan kepada orang Yunani. Dulu ini kok dipotong-potong terus, panas ya kalau saya ngomong ini ya. Cuman saya jawab dikit aja kok langsung marah. Kalau saya ngomong kamu ngomong aja nggak marah. Bisa gak nyambung itu loh, gak nyambung. Lagian ini sebenarnya waktu saya ya terus. Ya dari Aramaik jadi Yunani. Jadi Yunani gitu loh. Dari karena ya, diberitakan kepada orang Yunani. Aduh. Ih, dijawab langsung nangis saudara-saudara. Ini gimana ini kok ketar-ketir kamu, Dis? Santai, Dis. Silakan, gitu. Gus. Kamu nanti jelaskan. Tadi saya sudah menjelaskan secara gramatikal antara Ibrani berubah menjadi bahasa Arab. Yesua menjadi Isa. Artinya ya sama. Artinya apa? Orang yang penyelamat, diselamatkan sama. Orang yang diselamatkan, kata dasarnya apa? Nah, tunggu dulu, santai. Makanya dengarkan saya. Dengarkan ya. Orang yang diselamatkan. Kamu dari awal. Gimana ini? Kata dasarnya itu loh, ngarang bebas aja. Coba. Kamu ngomong aja dulu. Begini Gus, setiap ngomong itu kan, namanya bahasa, itu pasti ada maknanya. Yang nggak ada maknanya itu kalau guguk. Nah itu nggak ada maknanya. Tapi kalau kata-kata, setiap kosakata yang dikeluarkan manusia itu ada maknanya. Nah sekarang Gus Wapi bertanya gini, bagaimana kok Yeshua jadi Yesus? Bagaimana kok bisa Saul menjadi Paul? Saul jadi Saulus itu ya, gimana? Yesus begini maknanya saya jelasin. Dengar, saya jelasin dong. Gini. Ya, Yesus karena orang Kristen dalam Yunani tahu, maknanya apa? Gus, orang Kristen itu tahu bahwa Paulus, Yesus dalam Yunani semua itu bukan apa? Orang Yunani. Mereka adalah bangsa Yahudi dalam Yunani yang berbahasa Ibrani. Coba dijawab berbahasa Yesus Aram. dalam Yunani maknanya apa? Loh, karena dalam bukan Yunani. Bahasa Yunani asli yang nggak boleh diterjemahkan jadi bahasa Ibrani. Lu gimana? Yesus itu kan bahasa yang diserap sama seperti kalkulator gini, dengar gini. Coba saya kasih contoh. Kita menggunakan nih Yesus, bahasa Indonesia. Contohnya apa? Kalkulator. Bagaimana mungkin kalkulator kita terjemahkan menurut kaidah bahasa Indonesia? Ya nggak bisa. Yesus artinya apa? Coba. Yesus itu artinya bahasa Yunani. Kamus bahasa Yunani. Yesus artinya apa? Lu karena bukan bahasa Yesus Yunani asli, apa? Kita kembalikan ke bahasa aslinya. Gimana? Karena bukan bahasa aslinya, maka harus dipulangin ke bahasa aslinya. Coba bahwa Yunani, Yesus itu bahasa aslinya itu adalah bahasa Ibrani ataupun bahasa Aram. Apa nama aslinya dalam bahasa Aram ataupun bahasa Ibrani? Yeshua. Artinya apa? Yahweh menyelamatkan, sama seperti Yesayahu. Artinya Yesus itu apa? Setelah berubah menjadi Yunani, artinya apa? Kamu kan nanya tadi kan? Lu udah dibilang karena Isa, sudah diserap bahasa Yunani, nerjemahinnya jangan menurut kaidah bahasa Yunani. Artinya apa? Gimana? Tadi kamu kan karena bilang, sudah kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani. Sekarang saya nanya. Jangan diterjemahkan menurut kaidah bahasa Yunani yang gak nyambung. Orang bukan bahasa Yunani kok gimana? Yesus, Yeshua ketika dirubah menjadi Arab, Isa, arti Isa apa di Arab? Sekarang saya tanya. Gak ada artinya. Gimana? Yeshua ketika menjadi Yunani, Yesus artinya apa? Coba dijawab. Dikembalikan ke bahasa aslinya. Gimana? Coba, di kamus Yunaninya kembali ke artinya. Karena itu bukan bahasa Yunani, maka harus dipulangin ke bahasa asli. Gimana sih? Edis nangis. Nangis. Gus Wapi dengerin, saya kasih contoh. Saya mau sahur ini, sudah. Mau lari. Saya sahur, besok teman-teman saya puasa. Saksi ya, 5.200 orang menyaksikan Gus Wapi melari. Gitu lari. Pertanyaan saya mana? Lari. Gus Wapi lari, saudara. Lari. Lari. Kita agak dewasa lah. Loh, justru saya dewasa, Gus Wapi. Dengarin. Saya ini mau sahur, bro. Loh, mau lari. Oke, teman-teman, karena Gus Wapi sudah meninggal dunia, dia ingin melarikan diri
Masih jam berapa mau sahur? Masih jam berapa? Bro, kalau saya ada kewajiban sholat tahajud, bro. Kalau kamu kan nggak ada. Alasan, ngeles. Ngeles. Oke, tidak apa-apa lah. Saya tidak bisa memaksa. Ya kalau kita teruskan, saya nuntut data. Gimana? Gimana? Kalau kita teruskan, saya nuntut data. Gimana? Berarti alasan bukan mau bukan mau sahur. Boleh, saya akan ganti besok sholat saya. Tahajud saya untuk besok. Tapi saya nuntut data. Gimana? Bohong. Loh, mana data? Data pertanyaan saya di awal mana? Gus Wapi, dengar ya. Gini. Ya, data saya mana? Kita aja punya bahasa serapan. Kita punya bahasa serapan. Contoh bahasa serapan yang kita punya itu apa? Sama-sama ada bahasa serapan. Iya, saya kasih contoh. Ibadah. Ya. Saya Dengar minta dulu, Gus. Gantian dong. Tuhan yang di awal itu datanya mana? Kalau Gus kita Wapi lanjut. sudah mulai panas nih. Kita kasih satu ronde ya. Kasih satu ronde saling dewasa nih. Saling dewasa. Ya, biar enak kita diskusinya. Gini. Bahasa Indonesia saja itu punya bahasa serapan. Contoh, ibadah, kalkulator. Apakah itu bahasa Indonesia asli? Bukan. Bahasa serapan. Ibadah diambil dari bahasa Arab. Kalkulator diambil dari bahasa Inggris. Bagaimana kita menerjemahkan ini menurut kaidah bahasa Indonesia? Nggak bisa. Orang bahasa dari luar. Contoh, saya ini di Amerika nih, ya. Di sini ada yang namanya buah durian. Orang sini ngomongnya durian namanya. Sekarang saya tanya, bisakah durian itu diterjemahkan menurut kaidah bahasa Inggris? Ya kagak bisa, saudara-saudara. Apakah bisa orang sini bilang namanya thorn fruit katanya? Thorn fruit, buah berduri katanya kan? Loh, sekarang begini. Durian karena berduri makanya dibilang durian. Asal usulnya dari bahasa kita, bahasa orang Asia Tenggara. Dari Indonesia buah itu, makanya dikasih nama durian. Karena berduri dia, sifat-sifatnya. Nah, dari penampakannya berduri. Sekarang begini. Yesus itu kan bahasa Yunani. Diterjemahkan ke sini jadi Jesus orang sini bilangnya. Apakah bisa kita artikan, kita paksa di dalam kaidah bahasa Inggris? Bahasa Yunani nggak bisa. Karena itu bahasa yang diimpor dari bahasa luar. Nah, untuk menjelaskannya, kita harus kembalikan ke bahasa aslinya. Yeshua. Artinya Yahweh menyelamatkan. Nah, sekarang kata ini diambil sama Al-Quran. Jadi Isa. Kok Anda paksa nerjemahinnya, maknainnya pakai bahasa Arab? Ya kagak nyambung. Makanya di dalam Al-Quran istilah YHWH, Yahweh itu hilang. Hilang dia. Jadi Isa. Makanya orang Islam kalau suruh nerjemahin muter. Macam ular. Silakan Gus. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dipotong ya. Jadi begini teman-teman ya. Saya membenarkan perkataan Edis bahwa setiap bahasa itu ada serapannya. Dan ketika mau dimaknai, maka kembali kepada serapannya. Betul. Makanya saya katakan tadi Isa artinya orang yang diselamatkan. Sesuai dengan perkataan Mas Edis. Yahweh menyelamatkan. Yang menyelamatkan Yahweh. Bukan Isa itu sendiri. Bukan Yesus itu sendiri. Yesus adalah oknum yang diselamatkan. Oknum yang diselamatkan. Tadi siapa nih namanya Edis sudah mengakui Yahweh yang menyelamatkan. Berarti yang menyelamatkan YHWH, Yehye, Yod, Hef, Waf, He yang menyelamatkan. Sang Bapa yang menyelamatkan. Oknum Isa ini, Yesus ini yang diselamatkan. Betul berarti. Terjemahan saya betul. Yang susah itu Yeshua yang awalnya artinya Yahweh menyelamatkan diganti menjadi Yesus. Yesus dalam Yunani artinya kuda lumping gitu loh. Itu yang susah. Seharusnya bahasa itu jangan jauh-jauh ke Yunani, tapi ke bahasa serapannya atau ke bahasa runtutannya kayak Aramaik, Ibrani, kemudian Arab. Itu kan 3 bahasa yang satu rumpun kan. Arab, Yunani, Arab, Aramaik dengan Ibrani. Kok bisa jauh ke bahasanya Kaisar Agustus itu loh. Ke bahasa Yunani gitu loh. Kok jauh banget ke bahasanya dewa-dewa itu. Sehingga saya kalau menjawab ada data Mas Edis.
Dari awal perdiskusian padahal kesepakatan kita itu, guys ya. Tadi kan teman-teman dengar kan? Kesepakatan kita jawab pakai data dulu baru jawab, pakai data dulu baru jawab. Saya menerapkan apa yang sudah dijanjikan. Setiap saya menggunakan data baru saya jawab, saya gunakan data baru saya jawab. Saya tidak melanggar janji, gitu loh. Tapi dari awal Mas Edis, dari awal sampai sekarang nggak ada satupun data yang dia tampilkan, saudara. Nggak ada satupun data yang dia tampilkan. Dia fokus ke Quran terus. Pertanyaan saya hilang semuanya. Fokusnya ke Quran, 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 Quran. Mana? Saya sudah persiapan ini. Mau menjawab semua pertanyaan kamu cukup dengan Al-Quran. Nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai tafsir. Tapi apa yang terjadi? Pertanyaan saya semuanya hilang. Nggak ada satupun yang dijawab menggunakan data Bible. Tidak sesuai dengan perjanjiannya. Ya oke lah kalau seperti itu tidak apa-apa, mungkin bisa kita lanjutkan dengan tema-tema yang lain. Karena kalau sampai saya membahas arti kata Yesus adalah kuda lumping, itu bisa beda lagi nanti. Dan itu datanya bukan dari saya, dari Bible Anda nantinya. Sehingga apa yang kita sampaikan sekarang, kita selesaikan, kita lanjutkan di sesi Makasih berikut. MP, makasih. Oke, Terima kasih ya, Bang MP, makasih Bang. Ya, Kita jadi teman-teman lanjutkan sudah kembali. ya, sudah kita saksikan bagaimana Gus Wapi akhirnya diskusi hanya curhat-curhat saja. Loh, saya pakai data loh. Dan dia akhirnya meles dengan kata-kata, baiklah kita sahur dengan putus asa. Loh, data kamu dari tadi. Loh, mau dimulai lagi nih. Sudahlah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, kita anggap saja lah Gus Wapi bener-beneran mau sahur. Padahal sebenarnya dia sudah mulai galang kabut. Loh. Dari tadi Loh, datanya nggak ada Gus yang Wapi. dijawab gitu loh. Gimana Pertanyaan saya kok sih? hilang semua ini loh. Gimana? Pertanyaan saya hilang semua, Dis. Kok hilang gimana? Sudah saya jawab semua kok. Gimana? Mana datanya itu? Intinya begini Gus Wapi, bahwasanya nama Yesus itu diberitakan kepada segala bangsa. Nah, artinya ketika kuda. diberitakan, maka menggunakan bahasa orang lokal. Ketika Artinya diberitakan ke bangsa-bangsa di luar, di Roma, di ini, mereka menggunakan bahasa mereka. Artinya Gitu. kuda ya. Loh, bagaimana mungkin kita menerjemahkan kok dipulangin ke di bahasa asli mereka gimana? Lu ada Sudahlah, nanti yang lucu kita kalau kayak lanjut begitu lain kali aja. caranya. Oh, Kita lanjut lain banyak kali seperti aja. itu. Contohnya Lanjut gimana? apa? Nah ini saya sudah persiapan. Padahal saya sudah persiapan. Data saya sudah banyak loh di Kan Al-Quran. ada itu, misalnya nih, ada Sudahlah, curhatnya lain kali aja. Curhat. loh, Terus ini dari tadi. loh.